Selamat jumpa para students dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan memperdalam materi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pada saat ini kita mendalami pertama apa itu demokrasi dan bagaimana penerapannya di negara kita terutama. Mari kita lihat pertama, ini adalah bagian pengertiannya. Oke, dari kata demos artinya penduduk atau rakyat, dan kratos artinya yang berkuasa atau yang memerintah. Itu pengertian secara etimologis dari kata demokrasi. Nah, demokrasi itu sistem pemerintahan di mana rakyat yang memerintah atau berkuasa atau memerintah rakyat. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Apa ciri-ciri pemerintahan demokrasi? Nah, yang pertama, harus ada lembaga perwakilan rakyat. Sering kita dengar selama ini bagaimana rakyat ya. Kedua, adanya kebebasan bagi warga negara. Di sini maksud kebebasan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dan berikutnya perlindungan hak warga negara. Ya, dalam setiap negara yang menganut demokrasi ini hak warga negara terjamin dan dilindungi. Berikutnya pemilu yang bebas. Pemilu yang bebas maksudnya apa? Bebas dan bertanggung jawab serta sesuai dengan kriteria berikutnya juga peradilan yang merdeka, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa. Indonesia, kita tahu semua negara kita adalah negara demokrasi. Nah, ketentuan dalam konstitusi negara, ya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat dikatakan bahwa negara RI, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan sebagainya. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2, ya, di sana dijelaskan tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi peran rakyat juga sangat penting dalam negara demokrasi, ya. Dan perlu kita kutip apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, mengatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu perlu kita ingat, ya. Mari kita lihat sedikit, ya, sejarah perkembangan demokrasi. Nah, demokrasi ini sebenarnya awalnya sudah dilaksanakan di kota Athena, Yunani, di mana secara langsung rakyat diajak atau dilibatkan dalam mengambil keputusan secara langsung. Nah, hal ini terjadi karena jumlah penduduk masih sedikit. Ya, kota Athena masih kecil dan masalah belum begitu kompleks, ya. Nah, dalam perkembangannya, teman-teman semua, demokrasi dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan, ya, melalui perwakilan. Artinya apa? Bahwa rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam mengambil suatu keputusan, tetapi keputusan diambil oleh para wakil rakyat. Nah, demokrasi ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilannya. Nah, hal ini terjadi karena jumlah penduduk banyak, kota berkembang pesat, ya. Kemudian masalah juga sangat kompleks, ya, bertambah. Oke, ya, secara singkatnya, ya, dari Athena. Nah, kita lihat juga macam-macam demokrasi. Nah, pernah dengar ini, ya, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Oke, apa itu demokrasi liberal? Nah, kalau demokrasi liberal itu paham yang menekankan tentang liberal atau yang menekankan tentang kebebasan.
Ya, di dalam paham ini ya keputusan itu berada di kelompok yang mayoritas atau lebih banyak, terbesar ya. Dalam demokrasi ini anak-anak, kepentingan individu sangat-sangat diutamakan ya. Nah, sekarang demokrasi sosialis. Demokrasi ini ya berdasarkan paham sosialis atau komunis ya, dimana paham ini tidak menghargai hak-hak individu ya, tidak begitu menghargai hak-hak individu. Nah, ketiga, demokrasi terpimpin itu bagaimana? Nah, demokrasi yang di dalam mengambil suatu keputusan, jika tidak dapat membuat suatu keputusan ya dalam musyawarah, maka keputusan diserahkan pada pimpinan, yakni misalnya di suatu negara kita misalnya ya, pimpinan utama kita presiden, maka diserahkan kepada presidennya ya. Nah, tapi sebenarnya kalau ada musyawarah pasti ada keputusan ya, tapi kadangkala ya kita mengalami susah untuk memutuskan sesuatu ya. Baik, demokrasi ini juga berkembang setelah dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, sekarang demokrasi Pancasila yang kita terapkan di negara kita tercinta ini, Indonesia ya, negara Republik Indonesia. Nah, demokrasi yang didasari atau dilandasi oleh Pancasila ya. Dalam demokrasi Pancasila asasnya ya tentu musyawarah mufakat ya, ada musyawarah baru dimufakatin, disepakatin, ambil keputusan. Jika tidak dapat mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Itu sering kita dengar ya, voting, siapa yang lebih banyak memilih ini maka itu yang terpilih menjadi pemimpin ya. Misalnya anak-anak ketika melaksanakan demokrasi dalam pemilihan pengurus kelas ya, dan itu susah untuk dimusyawarahkan, dimufakati, diputuskan secara langsung, tapi kita lakukan berdasarkan suara terbanyak kepada si calon ya. Baik, demokrasi itu kalau dihayati dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali. Makanya anak-anak mulai sekarang ya pahami dan hayati makna dari demokrasi itu sebenarnya. Ya, contoh-contoh dalam kehidupan kita setiap hari misalnya menghargai pendapat orang lain ya. Kadang kita ini ya bersikeras, cuek, merasa orang lain itu salah terus, walaupun sebenarnya pendapatnya benar, tapi kadang kita tidak menghargai dengan tidak bertanggung jawab ya. Kemudian mengambil keputusan secara bersama-sama ya, jangan memilih seseorang karena suatu kepentingan, suatu alasan-alasan tertentu. Saya akan melakukan hal ini, memilih hal ini karena saya senang ya, asal abang senang gitu ya. Tetapi dalam mengambil suatu keputusan itu ya jangan secara pribadi, secara kelompok, tapi kita memilihnya secara bersama-sama. Nah, mengakui adanya perbedaan atau istilah lainnya pluralisme ya, paham yang terdiri dari banyak orang ya, banyak perbedaan dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda mengakui ini semua adanya perbedaan, maka Anda akan menghayati dan melakukan serta merealisasikan namanya persatuan dan kesatuan ya. Kemudian tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lainnya. Jangan dipaksakan pendapat orang ini harus begini ya. Jangan memaksa kehendakmu supaya orang melaksanakan, mengikuti apa yang Anda katakan atau lakukan ya. Kemudian terjaminnya perubahan secara damai. Kalau terjadi fenomena-fenomena perubahan ya dilakukanlah secara damai. Artinya apa? Jangan ada istilah dendam masih tersimpan di dalam hati yang sebelah gitu ya. Tapi benar-benar itu damai ketika adanya pertobatan atau perubahan. Kemudian terpilihnya pimpinan yang demokratis ya. Nah,
di negara kita, misalnya kita memilih pimpinan ya secara demokratis dong, ya secara demokratis artinya bukan karena alasan-alasan lain, money politik dan lain sebagainya, benar-benar suara rakyat atau suara hati kita ya. Oke, dan ini terakhir adalah menghargai kelompok minoritas. Nah, ini penyakit nih ya, di mana-mana di negara manapun ini sering kurang dihayati namanya kelompok mayoritas dan minoritas ini ya. Sering salah pendapat, sering menjadi masalah atau kasus ya. Orang yang minoritas biasanya di nomor duakan ya, di nomor duakan atau bahkan disingkirkan kadang-kadangnya. Dan ini kalau kita benar-benar menghayati negara kita, negara demokrasi, tidak ada lagi istilah ini sebenarnya ya. Jadi minoritas atau mayoritas sama-sama kita adalah ciptaan Tuhan semuanya, yang harus dan wajib untuk menghargai sesama kita. Ya justru sebenarnya kita beri perhatian khusus kepada orang-orang yang sedikit ya di tengah kita, di kelas kita, di lingkungan kita dan lain sebagainya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana praktek kehidupan demokrasi? Ya, itu dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan ya, bukan hanya politik tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan misalnya dalam bidang politik ya, proses pembuatan undang-undang misalnya ya, kegiatan pemilihan pilkada, pilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, DPD dan lain sebagainya, ya. Dalam bidang ekonomi apa contohnya? Dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, pelaku ekonomi misalnya ya, negara, BUMN atau BUMD. Kemudian dalam perorangan atau swasta, koperasi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam itu merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, maka dikuasai oleh negara. Jadi itu harus sesuai dengan pasal 33 ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian anak-anakku yang terkasih, budaya demokrasi dan sikap demokratis ini bagus banget ini ya. Nilai-nilai demokrasi tertanam dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan itu tercermin dari sikap dan perilaku kita ya. Bagaimana kita berada ya, di mana kita berada, bagaimana sikap dan perilaku kita ya, harus sesuai dengan sikap demokratis. Nah, tidak memaksakan kehendak, suka musyawarah. Itu orang-orang yang demokratis itu suka yang musyawarah ya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya, menghormati pendapat orang lain, nah, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama dan lain sebagainya. Jadi penting di sini menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menerima hasil keputusan. Mungkin kamu 1-2 diantara yang ke-100 tidak setuju, maka kamu tidak melakukannya, nggak boleh. Itu keputusan bersama. Baik, itu saja bagian singkat tentang demokrasi dan tentu nilai-nilai demokrasi, sikap, budaya demokrasi yang mesti kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita sebagai remaja, sebagai guru, sebagai pemerintah dan lain sebagainya. Semoga materi singkat ini pemahaman kita tentang demokrasi bertambah sedikit ya. Dan ini pembahasan tentang demokrasi anak-anak banyak tak habis-habisnya ya. Nanti kita akan dalami lagi pada pertemuan-pertemuan berikut atau pada video-video berikutnya. Maka
untuk tetap menjadi satu dalam pembelajaran ini, kita harus juga ya, terutama satu dalam channel Ahamix ini, harus saudara-saudara, bukan harus ya, tapi dimohon bantuan untuk mensubscribe, like, komen, share, tentu juga tekan bel notifikasi supaya kita menjadi teman sahabat setia sampai selamanya. Tuhan memberkati, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.